Halo semuanya, kali ini saya mau menjelaskan cara membuat database dengan Microsoft Access ya. Nah, di sini kita klik Start, lalu pilih Microsoft Office, lalu kita pilih di sini Microsoft Access ya, Microsoft Office Access saya punya 2007. Lalu di sini klik Blank Document dan kemudian kita isi file name-nya. Di sini saya kasih namanya IMK ya, IMK SID3 ya. Kemudian di sini kita bisa pilih tempat penyimpanannya ya, ada gambar folder di sebelah kanannya. Kita pilih tempat penyimpanannya, saya pilih di file dimana saya sudah membuat project the VB minggu lalu ya. Di situ saya simpan ada project IMK ya, di situ ada project VB yang saya simpan ya, Visual Studio 2010 saya simpan di dalam bin, lalu pilih debug, lalu nanti pilih Microsoft Office Access 2002-2003 format ya, lalu kita klik create ya. Setelah kita klik create, kita klik kanan tabel 1 ya, lalu di sini kita klik design view ya, lalu kita kasih nama tabelnya. Di sini nama tabelnya saya buat tabel login. Nah, sekarang kita isi field name-nya. Di sini karena kita mau login, saya isi ada dua field name, yaitu username dan password. Maka di sini kita ketikkan username dan passwordnya ya. Di sini username-nya saya kasih tipe datanya itu teks, boleh juga ini ya, yang lain ya. Nah, di sini saya kasih teks karena di situ teks bisa membaca angka dan huruf. Nah, untuk password juga saya kasih teks ya, boleh sebenarnya number ya, tapi di sini passwordnya nanti saya ingin kombinasikan antara angka dan huruf, maka saya kasih tipe datanya teks. Lalu di sini kita save ya, kita simpan, kita klik ya yes ya. Saat saya klik tombol close tadi dia minta disimpan, kita simpan. Lalu di sini kita double klik tabel login ya, tabel yang sudah tadi kita buat. Nah, kita isi apa itu username-nya dan apa passwordnya. Nah, jadi di sini username-nya saya buat admin. Jadi kita harus ingat ya apa username kita dan apa password kita. Nah, di sini untuk passwordnya saya buat 12345 admin ya. Nah, setelah selesai kita lakukan, maka proses pembuatan database dengan nama tabelnya tabel login dengan dari Microsoft Access sudah selesai. Lalu kita bisa tutup aplikasinya. Setelah tadi kita selesai membuat databasenya dengan nama tabelnya tabel login, kita buka project yang sebelumnya sudah kita pernah buat ya di video sebelumnya di minggu lalu. Jadi saya buka project IMK. Nah, setelah terbuka di sini kita klik kanan IMK nama projectnya, lalu kita pilih add, kita klik modul. Jadi di sini kita tambahkan modul, langsung kita add saja, maka akan otomatis muncul namanya modul 1 ya. Di modul 1 ini kita ketikkan coding ya, di paling atas ya, bagian paling atas kita ketikkan coding import spasi sistem titik data titik oleh db. Nah, jadi fungsi dari coding ini adalah memanggil library untuk menghubungkan ke database ya. Jadi kita ketikkan import spasi sistem titik data titik oleh db. Nah, kemudian coding ini kita copy ya, kita copy ke form login ya. Jadi kita copy, kita buka coding untuk login ya, kita klik formnya, lalu kita klik codingnya ya, listing programnya ya. Di bagian atas kita pastekan coding yang sebelumnya sudah kita buat ya, import system data oleh db. Nah, kembali ke modul ya. Di modul di sini kita ketikkan coding. Nah, jadi di sini sebelumnya saya langsung saja copy dari project sebelumnya yang pernah saya buat, jadi supaya mempercepat prosesnya ya, waktunya. Jadi saya tidak ketikkan kembali, tapi saya langsung copy saja ya. Setelah kita copy, nanti kita pastekan ke modulnya tadi.
Nah, di sini ada public sub koneksi, di mana di situ ada STR providernya. Jadi di sini ini harus kita hapus ya. Kita hapus karena ini adalah data dari project sebelumnya. Jadi kita hapus, kita klik data, add new data source, lalu klik next, lalu kita perhatikan di sini ya, karena saya sudah pernah tes koneksi, maka di situ ada IMK SID3, itu adalah nama database yang tadinya saya buat. Nah, tapi kalau kita pertama sekali masuk untuk tes koneksi di sini, kita harus klik new connection, lalu kita klik change, lalu Microsoft Access database file, kita klik OK, lalu kita browse, kita carilah tempat penyimpanannya tadi, di mana kita letakkan si database-nya tadi ya. Jadi tadi sebelumnya saya sudah simpan database-nya di folder yang namanya IMK di dalam bin, kemudian dalam folder debug. Jadi kita pilih nama database-nya yaitu IMK SID3, lalu kita tes koneksi, klik OK, lalu kita klik kembali OK. Ya, lalu kita pilih tanda tambah ya yang ada di samping connection string, kita copy. Kita copy providernya, lalu kita tutup jendelanya, baru kita pastekan ke STR yang ada di coding tadi. Ya, kemudian di sini data direktorinya di sini saya hapus saja ya. Oke, jadi seperti ini codingnya. Setelah itu kita masuk ke form login. Ya, kita masuk ke form login. Kita isi dulu coding-coding untuk masing-masing button. Di button client di sini, maksudnya fungsi dari button client di sini saya buat adalah saat kita klik button client, dia langsung muncul ke jendela beranda ya, ke halaman beranda. Jadi di sini codingnya adalah beranda.show. Jadi saat kita klik nanti button client, maka dia otomatis masuk ke dalam beranda. Sekarang kita double klik button keluar yang ada di form login, kemudian di situ kita ketikkan codingnya end ya, END ya, artinya berakhir. Jadi saat kita klik button keluar, maka proses kerja dari program ini berhenti ya, selesai. Lalu di sini kita double klik form loginnya ya, di sembarang tempat di form login, maka akan muncul private sub login load ya. Nah, di sini untuk form loadnya ini kita ketikkan nama private sub yang ada di modul tadi yang kita buat ya. Jadi di situ tadi ada namanya public sub koneksi. Jadi kita ketikkan di situ koneksi, yang artinya nanti dia akan membaca database kita yang ada di modul tadi yang sudah kita ketikkan tadi di stringnya tadi, providernya tadi ya. Ya, jadi kita ketikkan koneksi, lalu kita masuk ke button masuk. Ya, di saat kita ketikkan button masuk, di sini kita ketikkan coding. Di sini juga codingnya saya copy ya, supaya cepat. Di sini saya copy codingnya. Ya, nah di sini codingnya CMD sama dengan new oleh DB comment select bintang ya. Jadi di sini dia akan menyesuaikan form login tadi ya. Dari form login tadi, saat kita mengetikkan nanti username dan password yang ada di form login, apakah sudah sesuai atau tidak dengan yang ada di dalam database kita tadi di dalam tabel login ya. Untuk txt user dan txt pass ini diambil dari desainnya form login, di mana di sini kita pernah buat sebelumnya text box dengan nama txt user dan text box untuk labelnya password kita buat txt pass. Nah, jika nanti yang kita ketikkan ada pada baris yang ada di tabel login, maka di sini ada coding katanya mi titik visible sama dengan false. Maka mi itu maksudnya adalah posisi sekarang form kita yang aktif. Jadi sekarang kan kita sedang menjalankan mengisi dari form login. Maka si form login itu ya akan tidak kelihatan ya, mi titik visible sama dengan false, artinya si form login itu nanti tidak akan kelihatan. Lalu perintah berikutnya adalah beranda.show. Jadi yang akan tampil yang berikutnya adalah form dari beranda. Makanya saat kita klik tombol masuk, maka
si form loginnya hilang, lalu si form beranda yang muncul. Nah, kemudian selain dari itu ya, jadi ada pesan message box di sini. Jika kita salah mengetikkan username atau password, maka akan keluar pesan login salah, periksa kembali username dan password. Yaitu kalimatnya untuk login salah, periksa kembali username dan password itu bisa kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi kita langsung saja ya. Di sini ada txt user titik text sama dengan petik 2 itu artinya kita mengosongkan dari text boxnya saat kita selesai menjalankan form login. Begitu juga untuk txt pas titik text sama dengan petik 2. Nah, di sini saat kita menjalankan ya, di sini tadi saya coba passwordnya yang salah, maka muncul pesan ya seperti yang tadi ada di coding message boxnya itu tadi loginnya salah. Nah, sekarang kita masukkan username dan password yang benar. Nah, maka akan muncul halaman dari beranda. Ya, jadi seperti itu ya untuk proses login ya dan koneksi database-nya menggunakan Microsoft Access. Sekian video kita hari ini. Ya, semoga videonya bermanfaat dan di sini ada saya tampilkan beberapa proses pengkodingan yang lain ya. Di sini untuk form beranda ada button keluar. Jadi di sini saya buat me titik hide lalu login titik show. Jadi saat kita masuk di dalam beranda ya. Jadi saat kita masuk di dalam beranda kita klik tombol keluarnya, maka dia menghilangkan si form beranda, memunculkan si form login seperti itu. Kalau kita klik tombol keluar ya, maka dia akan langsung keluar. Nah, jadi itu materi kita hari ini. Semoga materinya bermanfaat ya untuk yang lainnya. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih.